subscribe The Hakim Channel. Oke ya, oi semuanya yuk. The Hakim channelnya. Thank you, bentar lagi 10M subscribers. Amin. Halo, Kepo The Hakim's Aviary. Kakak Tua The Hakim's Aviary. The Hakim's Aviary. aku. Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi di The Hakim Aviary. Nah, kali ini Kang Pio lagi ada di depan kandangnya si Kepo. Ini Kepo apa Kepi ya? Ini Kepi guys. Nah, ini ada di kandang Kepi. Nah, di The Hakim Aviary ini kan ada dua beo, Kepo sama Kepi. Keluarin ke sini. Nah, tujuannya untuk kita breeding. Kenapa sih nggak di dalam aviary? Karena ini udah ada kejadian di dalam aviary itu dia terlalu dekat manusia, terus dia sering galak terhadap manusia. Jadi sering matokin, bahkan membahayakan. Nah, bener guys, ini si Kepo nih. Nah, kita tuh ngebedainnya cuman dari garis yang deket matanya aja. Kok jarang diupdate? Nah, ini sekarang kita update nih. Jadi Kepo ini akan kita kembangbiakan guys di sebuah kandang khusus. Tapi sebelum kita mengembangbiakan beo kan kita perlu tahu ilmunya. Nah, kebetulan Kang Pio dapat informasi dari teman-teman, katanya ada seorang peternak gak jauh dari Aviary The Hakim di daerah Bekasi, masih di daerah Bekasi. Jadi kita akan belajar di sana bagaimana cara mengembangbiakan beo ini. Oke guys, kita udah nyampe nih di salah satu peternak beo di daerah Bekasi. Nah, sekarang kita samperin nih masnya. Mas, assalamualaikum. Aduh. Oke guys, kita kenalan dulu nih. Mas, namanya siapa mas? Namanya Sugiarto Malik Ibrahim. Sibuk ngelolo nih. Aduh. Ada berapa ekor? Ada 3 dan satunya masih kecil. Boleh dipegang nggak mas? Boleh. Ini guys, ini masih kecil. Ini usia berapa mas yang ini? Ini usia 20 hari yang ini. Ini 20 hari. 20 hari. Kalau ini udah 1 bulan. Ini 1 bulan. Oh, 1 bulan udah bisa nangkring. Udah Ya. nangkring. Oh, ini nih, sayang. Yang satunya itu. Nah, ini dikasih makan apa mas? Ini pakai pur basah. Ini nggak pakai tambahan apa-apa lagi? Nggak ada. Atau apa? Nggak ada. Itu aja cukup sih. Udah cukup. Satu sarang apa bukan mas? Oh, ini yang satu sarang nih. Ini satu sarang. Ini beda. Beda indukan. Oke, beda indukan. Oke, kalau ada satu sarang beda indukan berarti boleh nggak kita lihat indukannya? Ayo kita nanti masuk ke kandang indukannya. Kita pengen Kita lihat indukannya karena nggak sabar nih, pengen belajar bagaimana cara beternak beo. Ya. Mau di-share kan sama Nggak kita? apa-apa. Jadi semakin banyak peternak beo, saya lebih suka, malah nanti bisa syukur-syukur beo itu bisa dikeluarkan dari apendik. Oke. Ya. Ayo kita ke sana. Lihat. Nah, ini induk-indukannya. Nih, ada ini sama ini. Nah, ini yang ini lagi mulai angkut sarang. Ini ada berapa indukan mas? Ini 3. 1, 2, 3. Oke mas, kalau biasanya nih beo, kalau kita pengen ternak itu harus di usia berapa? Nah, kalau beo itu sebenarnya bisa diternak itu 2 tahun sudah bisa. Tapi kalau produksi biasanya antara 5 tahunan. Oh, 5 tahun.
2 tahun masuk kandang ternak, nunggu 2 tahun dia sambil penyesuaian tempat, penyesuaian tempat sama pakannya, nanti dia udah mulai normal, udah mulai nyaman, baru dia akan terlor. Intinya kita harus tahu usia di 2 tahun dulu apa Betul. meraba-raba dulu nih. Ya, kalau Kan kalau 2 tahun kita nih dari pijikan ngurus, Iya. terus baru kita bisa ngitung. Nah, kita tahu 2 tahun tuh dari mana? nah gini, kalau masih awam kita nggak tahu dari asal usulnya, lebih baik kita lihat dari bentuk jengger, Bentuk jengger, bentuk jenggernya, oke. udah posisinya paling sekitar 2 cm 3 cm. Oke. 2 cm 3 cm dia usianya sekitar segituan Oke. lah. Kurang Sekarang- lebih ya. Oke, sekarang kesini nih yang Ya. katanya tadi udah ngangkut sarang. Ya. Ini usia berapa? Ini usia sekitar 5 tahunan, 4-5 tahunan ini. Oh, Ya. berarti udah mulai mau produksi. Baru mau produksi nih yang ini seperti itu. Nah, di sini nih Ini yang udah berapa kali produk ini? udah Ini, berapa kali produk? Ya, udah berapa. Oke. Itu jagernya kan paling panjang nih. Ya. Jadi usia yang produktif itu di usia, Usia 5 tahun. 5 4-5 tahunan dia udah mulai produk nanti. Oke. Ya. Masnya, saya pengen tahu nih di dalamnya nih. Di dalamnya nih kenapa ada kocor-kocoran air nih, kocor-kocoran di dalam. Ya, jadi gini, kenapa saya bikin sirkulasi air? Karena sebenarnya kan saya bukan tipikal orang yang setiap hari di rumah. Oh iya. Nah, jadi kan saya juga berangkat pagi, pulang sore. Nah, pagi kasih makan sebentar sama kasih ini, biar nggak repot, dia bisa mandi, bisa minum. Nah, saya bikin sirkulasi air. Tujuannya dia bisa mandi dengan enak. Terus kericikan air dia kan kalau beo setahu saya kan dia senangnya itu di rawa-rawa. Iya. Dia nggak terlalu suka di kayak tempat. terapi Ya, gitu. betul. Ya, kayak terapi. Nah, terus besarnya kandang nih. Kandangnya harus segede ini atau ada aturan khusus kandang nggak? Kalau aturan sebenarnya tidak ada, cuman kita nyari yang nyamannya saja. Oke. Artinya kita cari nyamannya, tapi yang jelas ini udah mulai nyaman ya udah di sini saja. Tapi ada saya punya yang di Cilacap itu cuman pakai kandang kecil dia bisa. Oke. Nah, sekarang kita pakan berarti pakan nih. Nah, pakan. Ini pakannya Pakan nih. ini saya tambahin ini pur lele. Pur lele. Terus extra foodnya? Extra Oh, food jangkrik saya atau? tuh pakai ada jangkrik, ini ada kroto, terus ini ada ulet, pisang sama paya. Pertama kali nih kita mau jodohin misalkan, itu harus di-push extra food apa campur aja? Kalau untuk pertama jodohin dia biar nggak galak, banyakin pisang sama pepaya sama pisang. Biar gak galak maksudnya gitu. Awal disatuin, posisinya misalkan kadang berpisah kayak gini, bisa. Jodohin, Nah, jodohin. ini jantan, ini betina misalkan. Nah, ini dua-duanya buah-buahan. Nanti kalau sudah disatuin kayak gini juga masih Buah-buahan. buah-buahan, banyakin buah aja dulu. Oke. Nah, Baru kalau sudah masuk kandang ternak seperti ini, buah tetap dikasih, tapi ini tambahan kayak jangkrik, ulet, terus kroto. Nah, ini untuk meningkatin birahinya. gimana caranya kita tahu nih kalau dia udah kawin? Ya, kalau beo kawin itu dia awalnya gini, dia ada betinanya itu ngeleper-ngeleper. Pokoknya bunyi kik. Saya kan ada CCTV biasanya, saya pantau dia udah kelihatan kawin. Nah, tinggal kita ngelihat kalau dia udah kepantau kawin, taruhlah kasih. Saya biasanya pakai ini ya, irisan bambu ya. Nah, pakai irisan bambu kalau saya tuh. Rumput, jerami, Cepet rusak. cepet Nah, rusak. kalau ini bisa 2 kali produk masih bisa pakai.
Nah, sekarang kita pengen tahu cara membedakan jantan betinanya nih karena Ya. bingung. Beo itu mirip gitu. Betul. Pertama gini aja, untuk prediksi, yang buat prediksi ada 3 saya biasanya. Pertama itu dari cara nangkring, posisi cara berdirinya. Kalau yang jantan, dia agak nunduk atau jongkok. Terus kalau dia posisinya dia kayak tegap kayak gini, posisi kayak pesawat take off gitu, mau ini di betina. Terus paruh dia kayak ini nih. Nih paruhnya agak tebel. Ini tebel. Itu jantan. Nah, sebelah kan yang di sana itu paruhnya tipis, runcing. Tipis runcing. Nah, tipis Oke. runcing itu betina. Nah, kalau agak tebel terus tumpul, dia jantan. Terus Yang- ketiga, itu kalau kita bisa megang burungnya, ada, kalau bahasa saya itu sapi tudang ya. Tapi itu udang sama. Sapi tudang itu 2 jari sempit, pegang 2 jari sempit, Nggak masuk. nggak masuk, Itu jantan. Itu betina. lebih prediksi ke jantan. Nggak masuk. Iya, nggak Nah, masuk. tapi kalau 2 jari masuk, lebih ke condong ke betina. Oh, Itu kan wajib prediksi. Ketika kita udah masuk ke sini, udah didapat burungnya, kita udah punya, tinggal di Oh, berarti DNA sexing itu wajib. memang wajib. wajib. Tuh, Padahal guys. kita sudah prediksi nih, Sudah tapi prediksi. DNA seksin wajib. Kesimpulannya dapat nih. Jadi kita prediksi Beo itu 5 tahun bisa, dari 2 tahun kita Ya. jodohin. Habis itu kita prediksi jantan betina, akhirnya Ya. kita pakai DNA sexing, dan kalau udah tahu berjodoh kita kasih materi-materi dan Materi-materinya. extra food, terus makanan-makanan yang Betul. memang mencukupi. Nah, sekarang kan kita nih udah ngelihat berjodoh nih semuanya nih. Nah, ini kan ada glodok nih. Ukuran Ya. glodok yang idealnya berapa nih kira-kira? Sebenarnya saya pakai yang kandang log glodok ini ya, lakbet Oh, ya. buat lovebird. Lakbet ini apa Tapi namanya, di- paru bengkok ya? Paru bengkok. Paru bengkok. Ya sekitar 20-an senti lah. Koktail ya, palek, Ya. kandang palek. Ada kontrol di depan ini Ada. buat memudahkan Jadi buat ya. ini Memudahkan. kelihatan ini. Ya, buat memudahkan ya ini. Nah, penasaran kan guys? Materi sarang yang udah dibangun nih sama yang udah berjodoh ini, dan nanti juga kita akan ngeliat yang sebelah sini juga katanya udah produksi hasilnya. Nah, kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum.